Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5, saya dengan Ibu Rini Andriani dan rekan saya Bapak Asep. Kami akan melakukan percakapan coaching kita, yaitu mengenai mengatasi peserta didik yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam kerja kelompok. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ibu Rini saya sebagai coaching yang berfokus pada kolaborasi. Peran saya di sini sebagai coach dan Pak Asep adalah seorang guru senior yang berpengalaman. Saya adalah seorang guru wali. Selamat sore, Bunda. Senang sekali bisa bertemu dengan Bunda hari ini. Bagaimana kabarnya, Bunda? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah ya Pak. Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Kita bisa sharing satu sama lain. Alhamdulillah ya Pak. Nuhun. Ceritakan saja, Bun. Tidak ada jembatan yang menghalang saling support dengan sesama teman itu. Ya Pak Asep, tadi kan saya udah chat Bapak ya. Saya chat Bapak, alhamdulillah Bapak langsung respon saya dan Bapak ngajak saya ke ya. Ini Pak, saya itu penasaran Bapak terkait pembelajaran di kelas. Jadi ada salah satu siswa saya yang terlihat dalam pembelajaran itu tidak bisa bekerja sama dengan baik dan saya itu tidak nyaman. Gitu ya, Bun. Jadi salah satu siswa di kelas Bunda ada yang terlihat pembelajarannya itu walasnya menyarankan agar si siswa itu pergi ke BK menyampaikan keinginannya. Karena dia itu anaknya yang vokal dan pemberani, jadi dia berani datang ke BK. Tapi dari pihak BK-nya malah menyarankan untuk tidak pindah kelas. Katanya karena ketidaknyamanan itu bukan alasan yang kuat ya. Malah pihak BK-nya minta siswa ini untuk bersosialisasi dan bisa beradaptasi dengan lingkungan kelas. dari paparan Bunda, sepertinya wali kelasnya kewalahan juga ya kata siswa ini. Wah, betul banget Pak. Siswa ini tuh pengen pindah itu karena dia tuh nggak nyaman. Dia itu ternyata ngadu sama orang tuanya. Nah, orang tuanya dari cerita wali kelas itu datang ke wali kelas tuh tanpa menanyakan dulu permasalahannya, malah langsung marahin wali kelas sampai tunjuk-tunjuk. Bilangnya katanya gini, ibu tuh harus menenangkan anak, memujuk anak agar tidak minta pindah kelas dan bisa betah di kelas. Bukannya nyuruh anak datang ke BK. Itu katanya kata wali kelas yang curhat saya. Ibu tuh mengayomi, katanya begitu. Dan
suasana ini itu kebawa ketidaknyamanannya itu dampaknya ke hafal saya, ke pelajaran saya. Jadi dia itu tidak di kelas itu dengan sikap, jadi di kelas itu dia tuh pengennya tuh anaknya tuh pengen merasa benar sendiri. Nah, karena dia sendiri tuh dia suka nggak nyaman gitu Pak. Kadang suka keluar kelas, kan lama di luar. Nah itu kan dia tuh karena ngerasa nggak nyaman gitu. Dan padahal ini anak ibu sebenarnya itu baik banget loh Pak, aktif, terus anaknya juga sopan. Tapi kalau saya lihat lagi dia tuh kayaknya ingin didengar dan kayaknya perlu pengetahuan akan sosial emosional. Alhamdulillah sudah Pak. Nah, siswa ini tuh sebenarnya aman ya, baik-baik aja. Dia itu hanya bilang ke saya, katanya, wah Bu, ibu wala saya kayaknya marah sama aku, katanya Bu, aku tuh pengen pindah kelas karena punya teman di luar gitu ya yang biasanya bareng. Nah, terus ya itu tidak diizinkan, akhirnya ya dia untuk beradaptasi dengan teman-temannya kan kurang, merasa bukan bestie lah gitu ya Pak ya, jadi dia nggak nyaman. Nah, tapi setelah itu saya sampaikan sama nih anak, saya bilang ya harusnya kamu bisa berbaur dan bisa beradaptasi dengan teman-teman, berteman dengan siapapun, dengan tidak memilih-milih teman gitu, saya bilang gitu. Nah alhamdulillahnya ternyata apa yang saya sarankan didengar. Jadi pada intinya, tapi kalau dalam pembelajaran tuh dia masih ya gitu, masih selalu pengen pendapatnya yang didengar gitu, tidak bisa bekerja sama dengan orang. Nah pada intinya si anak itu baik dan bisa diarahkan. Berdasarkan apa yang disampaikan, sepertinya ada yang bisa dilakukan dalam pembelajaran. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa memfasilitasi anak serta mewujudkan secara nasional siswa, terutama bahkan siswa dalam pembelajaran agar siswa yang berada kelas apapun kondisinya gitu. Jadi intinya cari gitu pembelajaran apa yang bisa memfasilitasi gitu Bu. Sepertinya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan kurikulum bisa saya terapkan ya Pak. Siapa tahu dengan saya memfasilitasi pembelajaran sesuai minat dan melakukan kolaborasi menggerakkan semua siswa, dia jadi mudah menerima perbedaan pendapat dan jadi nyaman di kelas. Dan tidak ada keinginan yang pindah kelas sih Pak sama wali kelasnya. Murid yang pendapatnya tadi lebih ingin didengar bisa berbaur dan berkolaborasi dengan semua teman-temannya di kelas. Bagus Bu. Mungkin metode pembelajaran apa yang akan Ibu ini terapkan agar mungkin minat bakatnya bisa dapat diketahui gitu. Saya rasa dengan metode Think-Pair-Share. Jadi pada metode ini, siswa diberi pernyataan atau soal untuk dipikirkan sendiri kurang lebih 2-5 menit timnya. Kemudian siswanya diminta untuk mendiskusikan jawaban atau pendapatnya dengan teman yang duduk di sebelahnya. Setelah itu saya dapat menunjuk satu atau lebih dari siswa untuk menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan atau soal itu di depan kelas. Teknik ini dapat dilakukan setelah menyelesaikan pembahasan satu topik
berarti. Misalnya setelah 10 sampai 10 menit belajar biasa. Setelah selesai, kemudian dilanjutkan, dibahas sedikit begitu. Kemudian dilakukan secara kembali, maka itu dilakukan. Dan juga akan metode collaborative learning group. Jadi kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa yang dapat bersifat sepanjang semester atau bersifat jangka pendek untuk satu pertemuan untuk setiap kelompok bentuk ketua kelompok dan ada penulisnya. Kelompok diberikan tugas untuk dibahas bersama di kelompok. Tugas ini berupa yang rumah sebelum pembelajaran dimulai. Tugas yang diberikan kemudian harus diceritakan dalam bentuk makalah maupun gimana Pak? Ya, berdasarkan apa yang telah kita diskusikan, apa saja tindakan konkret yang ingin ambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas? Seperti yang sudah saya paparkan bahwa saya ingin mencoba menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran secara emosional yang terintegrasi dengan kurikulum. Dan seperti yang tadi saya paparkan, dan pembelajarannya lebih aktif dan partisipatif. Serta saya juga ingin membuat materi pelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan murid-murid saya. Apa saja langkah-langkah yang akan Ibu ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Sepertinya saya akan mengimplementasikan metode pembelajaran daring yang akan membuat pembelajaran aktivitas juga akan rutin tentang bagaimana mereka membuat materi pelajaran yang relevan di kehidupan. Bagaimana Ibu akan mengukur capaian, keberhasilan dari tindakan yang Ibu ambil? Kenapa Pak? Untuk keberhasilan dan tindakan saya akan mengatasi perubahan dari murid saya yang saya ingin dengar itu Pak. Khususnya, adakah perubahan karakter saat saya mendapatkan pelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, serta juga lihat tingkat siswa yang lain, sekaligus kesesuaian akan pemahaman dari materi yang saya sampaikan. Baiklah Bu Rini, saya yakin. Pak. Ya, baiklah Bu Rini, saya yakin Ibu dapat mencapai tujuan Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ingatlah, untuk selalu fokus pada kebutuhan dan potensi murid-murid Ibu. Teruslah belajar dan berkembang, dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika Ibu membutuhkannya. Ya, seperti saya juga siap misalnya support, solusi apapun, saya siap. Pak, makasih ya saran dan bimbingannya yang luar biasa. Sudah memberikan pencerahan akan masalah yang saya hadapi. Bismillah, insya Allah. Tunggu kabar dari saya minggu depan. Jujur, saya nggak sabar ingin segera menerapkan apa yang sudah saya lakukan ini dalam pembelajaran di kelas. Baiklah Bu, ya, baiklah Bu, saya tunggu ya kabarnya dari perubahan yang Ibu akan sampaikan. Ya, Bu Rini, terus maju, pantang menyerah Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.